Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Grio Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya lur. Di kesempatan video kali ini Grio Android akan melanjutkan materi yang kemarin sempat di request teman kita Mas Hanifudin tentang penggunaan IC Tech Plus. Karena kalau tidak kita potong videonya nanti kepanjangan lur. Kan harus di render ya kalau mau di up, kalau enggak ya nanti kasihan saya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Kemarin masuk ke bagian melakukan config ya. Setelah kita menentukan untuk apa, bagian pengoneksiannya di bagian source-nya, kemudian kita sudah bisa mengetahui kesehatan IC, kemudian kita sudah bisa melakukan config. Ya, config ini kan tergantung daripada chipset. Ini saya tambahkan ya. Sebelum saya lanjut, ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber dan para membership yang sudah menyupport channel Grio Android sehingga bisa berkembang channelnya. Alhamdulillah. Nanti akan saya kasih giveaway lur. Tolong teman-teman komentar yang bagus, nanti yang mendapat giveaway akan saya umumkan di YouTube komunitas ya. Jadi nanti dipantengin, dan jangan lupa follow IG-nya Grio Android. Tentunya nanti komentar yang paling bagus saya kirimi giveaway, saya kirimi ya kenang-kenangan dari Grio Android. Oke lur. Dan bagi teman-temanku ya yang belum bergabung di membership, tentunya banyak sekali manfaat ya, terutama teman-teman yang belum mahir menggunakan IC Tech Plus, terutama di UFS dan pergantian sentral prosesor kita ajari ya, kita ajari lewat video step-stepnya, cara config-nya, cara penulisannya. Kalau cara blower, cara congkel itu sudah banyak sekali video saya, sudah saya share ya. Nanti silahkan dicek, baik cara settingan blowernya itu sudah banyak sekali. Jadi
Di membership penekanannya lebih, saya menganggap teman-teman sudah jago eksekusi di hand skill-nya. Jadi penekanannya pada alat ya, seperti itu. Oke lur, disimak terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Kita lanjut ya untuk materi SCG Tech Plus untuk eMMC. Jadi kemarin sudah kita jelaskan cara melakukan pemilihan soket dan lain-lain. Kemudian poin untuk melakukan repair pada IC. Tentunya setelah IC diangkat, ini harus kita cek kesehatannya, kemudian kita melakukan config. Nah, config ini ada bermacam-macam ya, tergantung chipsetnya ya. Apakah itu MTK, apakah itu Qualcomm, apakah itu Spectrum, dan lain-lain. Kemarin sudah kita ajarkan cara melakukan config, berarti yang kedua bagaimana cara melakukan penulisan data. Data ini maksud saya adalah data dump atau data sertifikat. Tapi nanti akan kita pecah di beberapa video ya, karena kalau kita langsung secara otomatis akan kelamaan. Jadi yang pertama bagaimana cara melakukan penulisan data dump. Ini kita buka dulu untuk SCG tag-nya. Kemudian kita konekkan ya, seperti ini. Bagi teman-teman yang baru join, baru bergabung, cara pemilihan settingnya atau protokol komunikasinya silahkan dibuka di video sebelumnya. Setelah kita connect, nanti akan mendapatkan informasi seperti ini ya. IC-nya ini kondisi RPMB-nya clean, kemudian untuk boot config-nya atau first boot atau pembacaan booting pertamanya ini yang aktif ada di alamat 0x48. Seumpama kita mau ganti ya, kita tinggal tulis ini misalnya mau digunakan ke handphone apa, misalnya contoh saya ada filenya apa, kita buka dulu, nanti kita rubah config-nya ulang, kemudian kita tulis ini contoh eMMC, kemudian kita lihat dulu ya yang sebanyak itu Samsung, misalnya hanya contoh misalnya J810 misalnya J810 seperti ini. Berarti kita kalau belum tahu ini handphone ini menggunakan chipsetnya apa, Qualcomm apa MediaTek ya, langkah pertama teman-teman bisa dengan cara bodohnya. Caranya ya spesifikasi, misalnya handphonenya tadi apa, handphonenya misalnya J810 J810Y misalnya, kita enter. Ini nanti kita ambil di GSM Arena, nanti akan mengetahui dia itu platformnya apa. Oh ternyata di sini menggunakan Qualcomm SDM 480. Berarti MMC yang nantinya akan kita tulis, kita harus setting ke Qualcomm SDM 480. Sudah benar apa belum kira-kira? Kalau kita ragu ya tinggal kita masuk ke tab setting, kemudian kita lakukan config di sini. Teman-teman bisa klik yang ini. Ini boleh, ini boleh. Nah, kalau seri-seri handphone baru gunakan yang Qualcomm 2. Ini nanti akan merubah config yang awalnya di sini 048 pertama tadi akan berubah menjadi 038. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah terkonfig, tinggal kita lakukan apa? Tinggal kita lakukan penulisan dump.
Atau cara config yang lain itu bisa menggunakan yang namanya extended CSD. Jadi extended CSD ini salah satu metode untuk melakukan penulisan config. Kalau kita tidak hafal handphonenya apa, kok di situ dalam satu file itu ada file namanya extended CSD, ya itulah yang digunakan untuk menyeting atau melakukan config. Jadi tinggal kita arahkan seperti ini. Kita arahkan ke bagian mana? MMC. Kemudian kita cari tadi handphonenya apa? Samsung J810. Ini ya. Kemudian ini ada banyak pilihan extended CSD. Ya, boleh dipilih yang mana, bebas. Pilih salah satu ya. Ini pilih paling gede. Ya, paling gede ya ini berarti kan. Kemudian klik seperti ini. Ini sama hasilnya rek 179. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang di atas tadi. Berarti ini extended CSD-nya sudah tertulis, tinggal kita melakukan penulisan DAM. Cara penulisan DAM-nya ini teman-teman bisa masuk ke bagian apa? Vendor. Klik vendor, kemudian ini ada ROM 2, ROM 3, dan ROM 1. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan UV, itu biasanya bahasanya bukan ROM ya, tapi boot. Ada boot 1 dan boot 2 dan user. Jadi teman-teman jangan panik. Cara membedakannya, untuk user itu lihatlah size yang paling gede. Nah, size-nya berarti ini user di bagian mana? Ada di bagian ROM 1, kemudian ROM 2 dan ROM 3. ROM 2 ini berarti boot 2, ROM 3 ini berarti boot 2. ROM 2 ini berarti boot 1, ROM 3 ini berarti boot 2. Cara isinya ya kita double klik ROM 2, kita double klik, kemudian kita arahkan J810. Berarti ini pakai ROM berapa? Ini digeser saja. Jangan diisi yang paling atas. Kalau diisi yang paling atas berarti pasti error. Karena ini besar size-nya ini sampai 4000 atau 4 GB lebih ya. Sedangkan ruangannya cuma 4 MB. Jadi kalau teman-teman pilih yang ini ya otomatis apa? Otomatis akan error. Berarti ROM 2 diisi apa? Diisi ROM 2 berarti diisi nih. Nah, diisi boot 2. Oke. Kemudian ROM 3 diisi boot 3. Sorry. ROM 3 diisi ROM 3 atau bootnya boot 2 kalau pakai filenya UV. Nanti tak tunjukin. Seperti ini ya. Kemudian ROM 1 baru diisi yang ROM 1. Jangan salah ya. Nah, ini akan nanti kebaca seperti ini. Ya, tinggal dilakukan read seperti ini. Ini tidak saya contohkan, nanti kelamaan. Tapi tidak apa-apa sih saya contohkan. Ini lari 8 bit. Nah, seperti ini ya. Ini akan tertulis sampai selesai. Nah, ditunggu saja. Ya setelah selesai nanti dipasang. Kalau teman-teman nulisnya filenya full DAM atau misalnya MediaTek ya minimal 1 GB termasuk sistem dan vendor, ya secara otomatis bisa nyala ya, tapi biasanya perlu dilakukan web. Kalau yang lebih full lagi, usernya tambah dimasukkan ya auto on seperti itu. Paham ya? Ini cara melakukan penulisan DAM menggunakan EasyJTech Plus 2. Jadi cara config-nya teman-teman bisa tulis file extended CSD atau teman-teman lakukan config manual. Boleh, bebas. Paham ya? Ini biar jalan. Tidak saya stop.
Dan bagi teman-temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum join di membership Griyo Android, banyak sekali tips trik seputaran ACD Tech Plus, dan nanti juga akan kita bahas alat-alat yang lainnya terkhusus untuk pergantian sentral prosesor IC UFS. Oke lur, disimak terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip, nanti kita lanjut untuk tips trik seputar eMMC di video selanjutnya. Masih banyak lur, ini baru 10%, tidak nyampe. Oke lur, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.